Ditemukannya situs Wonoboyo pada bulan Oktober tahun 1990 di Klaten, Jawa Tengah membuat dunia kala itu gempar. Betapa tidak, karena pada situs tersebut terdapat sejumlah perhiasan emas dalam berbagai macam bentuknya. Perhiasan serta benda-benda keperluan rumah tangga termasuk piring yang terbuat dari emas. Ditambah lagi dengan mahkota plus beberapa banyak lagi perhiasan. Penemuan emas dalam jumlah besar tersebut menandai sepastinya bahwa pada zaman Mataram kuno pada abad ke-8 dan 9 Masehi, kerajaan di Indonesia, bangsa Indonesia telah mengenal yang namanya perhiasan terbuat dari logam mulia. Majapahit yang lahir sekitar 300 tahun setelah Mataram tersebut tentu saja mengenal dengan baik perhiasan emas tersebut. Di sini kita dapat melihat beberapa peninggalan Majapahit terbuat dari emas. Topeng misalnya, topeng merupakan satu perhiasan tetapi tidak digunakan untuk satu kegiatan tertentu. Topeng lebih merupakan emas, lebih merupakan suatu simbol untuk ditaruh pada satu ruangan tertentu di rumah para bangsawan. Selebihnya adalah kalung-kalung terbuat dari emas yang biasa dipakai wanita-wanita bangsawan tinggi Majapahit. Perhiasan bergengsi sekaligus menunjukkan seberapa tinggi martabat dari pemakainya. Martabat tersebut akan menjadi lebih nyata ketika para pemakainya memiliki perintah-perintah tertentu, sehingga hal tersebut dapat kita katakan martabat tadi dapat berubah juga menjadi wibawa para pemakainya. Di sini kita melihat ada paling atas sana kalung berupa keok. Itu biasanya dipakai oleh para gadis-gadis Majapahit, bangsawan tinggi tentunya. Dan kemudian di bagian bawahnya terdapat anting-anting, subang. Itu juga sebagai salah satu perlengkapannya. Serta kalung semut kita dapat melihat terbuat dari emas 18 hingga 24 karat. Kalung yang di tengah juga itu biasanya dipakai oleh ibu-ibu dari zaman Majapahit, serta kalung serupa timang yang ada di sana biasanya dipakai oleh para istri raja, plus kalung-kalung yang lain, serta gelang yang sekali lagi seluruhnya terbuat dari emas. Ditambah lagi ada sebilah keris di sana, sangat kasar permukaannya, tetapi keris ini memang bukan untuk sebagai senjata, tetapi sebagai lambang martabat, lambang ketinggian kedudukan seseorang di dalam kerajaan. Jadi di situ kita dapat lihat ada gengsi, ada satu simbol tersembunyi atau status simbol yang ingin ditampakkan oleh para pemakainya di hadapan para penonton atau di hadapan masyarakat yang menghadap raja tersebut. Selanjutnya terdapat juga perhiasan macam-macam di bawah sini, sangat banyak jumlahnya, serupa cincin, tetapi ini adalah subang yang biasa digunakan oleh wanita-wanita muda serta gadis-gadis dari zaman Majapahit. Perhiasan emas ini yang setelah dimulai pada zaman Majapahit ini kemudian menjadi lenyap, hampir tak berbekas pada zaman kerajaan Demak, hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja, dan kemudian muncul dan marak kembali pada zaman kerajaan Mataram. Tinggal kita sekarang melihat begitu indahnya buatan
atau karya-karya ini. Jadi dengan begitu kita melihat pada zaman Majapahit telah ada pengrajin emas yang sangat pandai, cukup mumpuni untuk membuat perhiasan.